Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan kamu selalu sehat. Nah anak-anak, kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kalor untuk menaikkan suhu. Sekarang kita akan belajar tentang kalor untuk merubah wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah kamu mempelajari materi ini, kamu diharapkan yang pertama, menjelaskan pengaruh kalor pada perubahan wujud benda dengan benar. Yang kedua, kamu juga dapat mengaplikasikan penggunaan konsep kalor pada perubahan wujud benda dan untuk menaikkan suhu benda dengan tepat. Refresh dulu, kemarin ini sempat saya jelaskan. Kalau kemarin kamu sudah belajar tentang kalor dan perubahan suhu benda, maka sekarang kalian akan belajar kalor dan perubahan wujud benda. Baik anak-anak, kita lanjut. Di sini ada kalor pada perubahan wujud benda. Kalor ini memang digunakan untuk merubah wujud dari benda. Kamu perlu ingat ya, di bab 3 kemarin wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada padat, yang kedua ada cair, yang ketiga ada gas ya. Nah, ini adalah contoh dari proses perubahan wujud. Nah, misalnya ini dari cair menjadi gas, maka disebut dengan menguap. Dia memerlukan kalor agar air dapat menguap. Nah, di sini ada contoh lagi, ada daun lalu ada titik-titik air. Maka di sini ini disebut dengan mengembun dari gas ke cair. Dia ini melepas kalor atau melepas energi panas. Selanjutnya di sini dari cair ke padat ya, ini disebut dengan membeku. Nah, proses ini melepas kalor atau melepas energi panas. Ada lagi dari padat ke cair. Nah, ini disebut dengan melebur. Nah, ini memerlukan kalor. Selanjutnya ada padat ke gas. Nah, ini disebut dengan menyublim. Dia memerlukan kalor juga. Jika dari gas menjadi padat, ini disebut menghablur. Nah, dia ini melepas kalor. Kita lanjutkan. Nah, ini ada istilah-istilah penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada titik lebur. Nah, titik lebur ini adalah suhu minimum yang diperlukan suatu zat berwujud padat untuk berubah wujud menjadi cair. Lalu ada titik beku. Titik beku ini adalah suhu minimum yang dibutuhkan untuk merubah zat cair menjadi zat padat. Ada lagi namanya titik didih. Titik didih ini merupakan suhu minimum yang dibutuhkan untuk merubah zat cair menjadi gas. Perhatikan pada tabel berikut, ini merupakan tabel titik lebur atau titik beku dan kalor lebur atau kalor beku. Jadi di sini nilai titik lebur sama titik bekunya ini sama, dan kalor lebur dan kalor bekunya ini sama. Nah, ini ada alkohol, raksa, air, timbal, dan tembaga. Nah, titik lebur ini satuannya di sini adalah derajat Celcius ya. Kamu tambahkan di sini derajat Celcius. Sedangkan kalor lebur itu satuannya joule per kilo. Coba kamu perhatikan pada tabel, di sini ada alkohol, raksa, air, timbal, dan tembaga. Saya ambil contoh di sini, zatnya adalah air. Titik leburnya ini 0, jadi air ini akan berubah wujud pada titik lebur 0 derajat Celcius. Jadi dia dari padat ya menjadi cair itu pada titik lebur 0 derajat Celcius. Nah, di sini kalor leburnya adalah 336.000 joule per kilo. Nah, ini selanjutnya ada tabel titik didih dan kalor uap. Di sini juga sama, ada air, raksa, alkohol, timbal, dan tembaga. Nah, ini ada nilai-nilainya ya.
Titik D ini juga satuannya derajat Celcius. Anak-anak, ini saya lanjutkan. Tadi itu adalah merupakan contoh dari kalor laten. Nah, apa itu kalor laten? Kalor laten ini merupakan kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat. Kalor laten ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Nah, ini disebut juga dengan kalor uap. Lalu yang kedua ada kalor lebur atau kalor beku. Secara matematis, berikut ini perhitungan menentukan kalor untuk merubah wujud. Yang pertama adalah kalor yang digunakan untuk melebur atau membekukan benda. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali L. Q ini merupakan banyak kalor yang dibutuhkan untuk melebur atau melepas kalor. Satuannya adalah joule. M ini adalah massa zat yang melebur atau membeku. Satuannya kilo. L besar ini adalah kalor lebur atau kalor beku. Satuannya adalah joule per kilo. Lalu ada kalor yang digunakan untuk penguapan atau pengembunan. Ini rumusnya adalah Q sama dengan M kali U. Q sama M-nya ini sama, yang membedakan adalah U. U ini adalah kalor uap atau kalor embun yang ada pada tabel tadi. Perhatian soal. Kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kilo air dalam keadaan beku atau es. Jika kalor lebur air itu adalah 336.000 Joule per kilo, maka kalor yang diperlukan adalah, nah kamu catat dulu yang diketahui. M-nya diketahui 5 kilo, L-nya sudah diketahui juga. Yang ditanya adalah Q, maka kita masukkan rumusnya. Q sama dengan M kali L. Lalu kamu ganti yang diketahui di sini. 5 kilo dikali 336.000 Joule per kilo. Maka ini hasilnya nanti adalah Q sama dengan 1.680.000 Joule, atau kamu bisa sederhanakan lagi menjadi kilojoule. Ini kilojoule ya, menjadi 1.680 kilojoule. Mudah bukan untuk mengerjakan soal ini? Nah, anak-anak, kita lanjut ya, penerapan dari kalor untuk menaikkan suhu dan kalor untuk mengubah wujud benda. Nah, di sini ada grafik es mencair. Kamu perhatikan ya, dari titik A ke titik B. Nah, ini ada A sama B. Ini benda masih berupa es. Nah, dia dinaikkan dulu suhunya dari -10 ke 0. Nah, rumus yang digunakan nanti itu adalah M dikali C dikali T. Nah, maka ini Q1 sama dengan M kali C kali T. Ya, ini adalah rumus untuk kalor untuk menaikkan suhu. Nah, pada posisi B ke C ya, atau Q2 ini ternyata es itu mencair. Nah, es ini mencair, maka rumus yang digunakan adalah kalor untuk mengubah wujud benda. Dari mana? Dari padat ke cair. Maka kita pakai Q2 sama dengan M kali L ya. L itu adalah kalor lebur. Selanjutnya pada grafik ini naik kembali ya, C ke D. Nah, terlihat di sini karena untuk menaikkan suhu kalornya, maka rumus yang digunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Sampai di titik ini D dan E ya, ini kembali grafiknya datar. Nah, kalau datar ini kan suhunya tidak naik, maka rumus yang digunakan adalah Q4 sama dengan M kali U, atau kalor untuk mengubah wujud benda. Nah, untuk menentukan dia menggunakan rumus apa, kamu bisa lihat pada grafik ini. Kalau dia naik seperti ini, ya berarti itu rumus yang kita gunakan adalah kalor untuk menaikkan suhu. Sedangkan kalau datar, maka itu kita menggunakan rumus kalor untuk mengubah wujud benda. Dari sini pun kita tahu, di sini dari titik A ke B, perubahan suhunya adalah 10. Tahu dari mana? Ya ini dari
data suhunya ini sebelah kiri, 0 dikurangi min 10, hasilnya nanti adalah 10 gitu ya. Kita lanjut ke latihan soal. Berdasarkan grafik di samping ya, ini ada data es sebanyak 3 kg diberi kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan seperti grafik di samping. Yang diketahui kalor jenis es itu 2100 Joule per kilo derajat Celcius. Lalu ada kalor lebur es sebesar 336.000 Joule per kilo. Dan kalor jenis air itu 4200 Joule per kilo. Itu kan jumlah kalor yang dibutuhkan pada proses A ke D. Dari A ke D. Ini ada berapa proses? Kita lihat aja. A ke B 1, B ke C 2, C ke D 3. Berarti ada 3 proses. Maka nanti ada 3 kalor yang dibutuhkan. Kita tentukan dulu Q1-nya. Nah, ini Q1 ini kan naik, maka kita pakai rumus kalor untuk menaikkan suhu. Q1 sama dengan M kali C kali delta T. C itu tadi kan kalor jenis. Nah, kalor jenis di sini yang diketahui ada 2, kalor jenis es sama kalor jenis air. Karena pada grafik A ke B ini masih dalam bentuk es, maka kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis es. Nah, ini saya tulis CS ya. Lalu angkanya M-nya diketahui adalah 3 dikali CS-nya 2100, lalu delta T-nya 0 dikurangi min 10 ya. Nah, kamu cari delta T-nya suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kamu hitung, maka hasilnya Q1 ketemu 63.000 Joule. Atau kamu bisa mengubahnya ke dalam kilojoule. Kita lanjut menghitung Q2. Nah, Q2 ini kan datar ya. Q2 itu kan B sama C, B ke C. Berarti ini rumus yang digunakan adalah kalor untuk mengubah wujud benda. Nah, kita masukkan aja. M-nya kan sudah diketahui 3. Lalu L-nya ya, kalor leburnya diketahui 336.000 Joule per kilo. Hasil akhirnya ya ini Q2-nya adalah 1.008.000 Joule. Kita sederhanakan menjadi kilojoule sehingga menjadi 1008 kilojoule. Kita lanjut ke Q3. Nah, Q3 ini kan grafiknya naik. Nah, kalau grafiknya naik maka kita pakai kalor untuk kenaikan suhu. M kali C, C-nya C air ya karena sudah dalam bentuk cair, kali delta T. Nah, lalu kamu masukkan aja yang diketahui dari data ini, kamu masukkan ke rumus. M-nya 3, C airnya 4200 ya ini. Lalu delta T-nya perubahan suhunya suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhir 100 dikurangi suhu awal 0. 100 dikurangi 0. Maka ini nanti ketemu gini, 3 kali 4200 kali 100. Hasil akhirnya adalah 1.260 Joule atau 1.260 kilojoule. Gitu ya anak-anak ya. Nah, di sini kita sudah menentukan Q1, Q2, Q3. Pada pertanyaan ini kita diminta untuk menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan pada proses A hingga D. Jadi ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini kita jumlahkan Q1, Q2, Q3. Nah, Q totalnya berarti hasilnya adalah 63 kJ ditambah 1008 kJ ditambah 1260 kJ. Hasil akhirnya adalah 2331 kJ. Jadi anak-anak, jumlah kalor yang dibutuhkan dari proses A ke D itu adalah 2331 kJ. Gitu anak-anak ya. Saya rasa ini kamu akan mudah untuk mengerjakannya jika kamu mengikuti panduan dari saya. Anak-anak, misalnya nanti kamu diminta untuk menghitung pada proses A ke E, maka di sini ada Q4 di D sama E. Nah, ini kamu tinggal tambahkan saja Q4. Kamu cari nilai Q4-nya.
Q4 ini kan kalor untuk mengubah wujud benda, maka M dikali ya ini dari air ya ke gas, maka nanti pakai kalor uap, Q sama dengan M kali U. Nah, kita tahu bendanya itu berubah wujud dari mana? Dari tabel yang saya berikan tadi itu, karena kan ada tabel titik didih juga tabel titik beku. Nah, kamu bisa pelajari di sana. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di grup IPA kelas ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Solid IPA ya, agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.